Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya. Bitcoinnya masih kencang kok di atas 117 ribuan, bahkan 118, bahkan di minggu ini ya Bitcoin mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya lagi ya, di angka 124 ribuan dolar. Gila, benar-benar menyala banget ya. Dan Ethereum masih menjadi salah satu altcoin favorit ya, sejak beberapa minggu terakhir kenaikannya gilaan banget, bahkan udah standnya di atas 4 ribuan dolar. Ini benar-benar menyala banget ya buat Ethereum, ditambah dengan beberapa transaksi dari para whale yang melakukan entry terhadap si Ethereum itu banyak banget ya. Bahkan kita lihat dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar luar biasa banget. Kalian nyangka nggak di tahun 2025 ini Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar? Karena kita lihat ya, siklus 4 tahun sekali untuk Bitcoin itu masih berlaku banget ya setelah halving Bitcoin ya. Kita lihat di halving Bitcoin tahun 2016 ya, tertingginya 2017, yaitu 1 tahun setelahnya. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020 ya, tertingginya lagi 1 tahun setelahnya tahun 2021. Kemudian kita lihat di halving Bitcoin lagi yang keempat tahun kemarin, tahun 2024, dan tertingginya jatuh di tahun ini, tahun 2025. Kan gimana nggak menyala banget kan? Bitcoin saat ini udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Makanya kita lihat dominan itu cenderung lebih ke kuartal keempat terjadi. Kuartal keempat itu dimulai dari bulan Oktober, November hingga Desember. Nah, ini kita lihat di kuartal keempat tahun ini adalah tahun krusial. Nah, kita lihat, perhatikan jangan sampai kita melakukan entry di beberapa bulan tersebut. Kayaknya bukannya mereka melakukan entry, tapi kayaknya banyak melakukan take profit. Karena sebelum di tahun 2026 yang akan datang, biasanya bakal koreksi sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya, kalau nggak salah tahun 2028 ya. Nah, itu baru kelihatan mau ke arah kenaikan lagi. Tapi beberapa analis menargetkan bahwa Bitcoin bakal di atas 200 ribuan dolar sih. Ini benar-benar gila kencang banget ya saat ini. Kalian nyangka nggak? Bitcoin udah kurang lebih 2 miliar rupiah gitu ya. Di atas 1,9 miliaran atau kurang lebih hampir 2 miliar rupiah. Jadi benar-benar menyala banget ya. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak?" Bang, saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, berarti sudah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja, karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ada kolom peer-to-peer, kalau kalian nggak mau pakai biaya, itu bisa menggunakan peer-to-peer, perdagangan secara langsung untuk store atau withdrawal-nya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini, itu ada klik di Bitget, tulisan Bitget ya. Nah, itu kalian bisa mendapatkan kotak misteri. Nah, kotak misterinya ini menarik banget. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan itu kurang lebih 350 ribu atau kurang lebih 400 ribu rupiahan ya, kurang lebih ya. Nah, itu lumayan banget. Dan kotak misteri ini itu bisa dalam berapa altcoin ya, berupa altcoin, misalkan seperti Ethereum, XRP, Cardano, BGB token, ataupun dari Bitcoin sendiri, ataupun seperti meme coin, ada Dogecoin, ada PP, ada Shiba ya. Kalau kalian penggemar PP, mudah-mudahan dapat PP gitu, 20 USDT lumayan banget. Yang penting nilainya sama gitu ya, 20 USDT. Di saat momen ini kayaknya cukup lumayan gitu ya, dapat 20 USDT. Kalian selesaikan KYC dari Bitget tersebut, dan sekalian juga bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max serta hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Dan enaknya pakai Bitget nggak ada namanya gangguan pemeliharaan dan lain sebagainya, jadi enak dan lancar aja gitu ya, saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kita lihat di sini Bitmain. Mereka baru saja beli Ethereum senilai 130 juta US dollar ya. Ethereum ini benar-benar gila-gila banget ya. Ini hanya beberapa menit lalu mereka berturut-turut beli Ethereum dengan jumlah yang fantastis. Bahkan mereka saat ini itu telah menahan 5,2 miliaran dolar dalam bentuk Ethereum. Gila banget ya, Ethereum benar-benar aset kripto kedua gitu ya setelah Bitcoin. Ini benar-benar menjadi idaman para whale banget ya. Bahkan Bitmain mereka beli dengan jumlah yang fantastis. Tidak hanya itu, juga ada kabar gembira lainnya ya. Jadi Bitcoin spot dari Ethereum di ETF spot ya, di 1 minggu terakhir ini mereka telah melebihi atau mencapai puncak tertinggi sepanjang masa dalam pekan atau 1 mingguan ya. Jadi per minggu ini adalah volume terbesar yang pernah ada di minggu ini terjadi, yang mana itu telah mencapai
40 miliar dolar Amerika Serikat volume dalam satu minggu terakhir, dan ini terbesar sepanjang masa dari setiap minggunya. Jadi bayangkan, di minggu ini adalah minggu terbesar dari volume perdagangan Bitcoin spot dari Ethereum spot juga. Wah gila, benar-benar luar biasa banget ya. Tidak hanya itu juga, Fidelity mereka baru saja beli lagi Ethereum senilai 55 juta dolar atau setara lebih dari 11.983 Ethereum. Wow. Jadi benar-benar menjadi idaman banget ya tren Ethereum. Mereka menargetkan Ethereum sih di tahun ini nggak muluk-muluk hingga 8 ribuan dolar. Gila, serem banget ya. Dan kita lihat di sini ada kabar dari internasional bahwa di sini kita lihat ada pertemuan yang terjadi antara Donald Trump dan Vladimir Putin, presiden Rusia. Ini kita lihat sepertinya kan kemarin ada sempat informasi panas-panas dan sebagainya, tapi ini terbantahkan dengan pertemuan mereka saat ini gitu ya. Ini baru terjadi kalau nggak salah hari ini ya. Bahkan di sini kita lihat Menteri Pertahanan Rusia mengatakan pembicaraan Donald Trump dan Putin sangat baik kata dia. Dan dia juga mengatakan bahwa pembicaraan tersebut itu sangat konstruktif dengan saling menghormati satu sama lainnya ya. Oke, jadi kayaknya kabarnya oke lah ya buat secara global. Nah, ini kita lihat juga selanjutnya dan ada beberapa informasi menarik. Salah satunya di sini bahwa altcoin katanya bakal hadir ya, alt season bakal hadir. Nah ini dari Coinbase institusional ya, jadi secara langsung ini mereka menganaliti tentang potensi alt season yang sepertinya mereka mengharapkan pemulaiannya itu hingga 75% itu terjadi antara akhir kuartal ketiga sampai ke awal kuartal keempat. Nah kan kuartal keempat itu dimulai dari bulan Oktober, November, Desember. Berarti kita lihat nanti pergerakannya itu dari mulai bulan September ya. Jadi siap-siap aja nih. Ini Coinbase institusional yang mengatakan, bahkan dari CoinMarketCap pun mengatakan dengan hal yang sama, dominan buat all season bakal terjadi di kuartal keempat. Apakah mungkin dari fase sebelumnya? Ada namanya di sini, ada fase pertama itu untuk Bitcoin, kenaikan Bitcoin benar baru terjadi. Kemudian fase kedua adalah kenaikan untuk Ethereum, yang mana Bitcoin naik, Ethereum disusul oleh naik ya. Kemudian bertambahnya volume perdagangan ya, market cap-nya lebih besar ya. Artinya saat ini kan sudah tercapai. Bahkan minggu ini aja volume perdagangan tembus hingga 40 miliar dolar gitu ya. Hanya untuk Ethereum dan Bitcoin aja. Nah kita lihat buat all season itu bakal terjadi di fase keempat. Nah setelah Bitcoin, Ethereum naik dan kita lihat all season ya udah siap-siap full senyum. Kita lihat aja nih ya. Pokoknya perhatikan jangan FOMO-FOMO di bulan-bulan akhir ya, akhir tahun. Maksudnya takutnya orang-orang sudah melakukan take profit, kita baru masuk, akhirnya bukan untung malah nyangkut. Makanya di saat-saat inilah sebelum terjadi pemopan yang lebih kencang lagi, dan di tahun 2026 sih kayaknya bakal koreksi ya kalau kita lihat siklus halving Bitcoin setiap 4 tahun sekali. Oke, kita lihat selanjutnya dari PP. Oke, banyak banget yang minta update. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Boleh, tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dikuali kalian sendiri. Karena micin itu sangat beresiko, bisa naik sampai dengan ribuan persen, bisa juga langsung hilang. Oke, kita lihat dari PP hari ini pergerakannya sepertinya karena hari ini juga koreksi cenderung lebih merah ya dibandingkan kemarin atau 2 hari yang lalu. Tapi sentimen positif buat PP itu 87% menyatakan bullish ya. Artinya ke depan PP menargetkan buat mencapai ke puncak tertingginya lagi, karena di tahun kemarin PP sudah mencapai puncak tertinggi di bulan Desember, dan tahun ini ya dinantikan banget buat pencapaian ATH lagi dari si PP tersebut. Untuk harga PP saat ini di angka 0,18 atau 0,17an rupiah, dan kita lihat kalau misalkan ke ATH aja 0,3an rupiah ya, berarti lebih dari 2 kali lipat harga dari PP pada saat ini. Jadi kalau misalkan ini ya cuan sih ya dari PP. Kita lihat volume pedang mereka hari ini 764 juta dolar dan market cap-nya kurang lebih 5 miliar dolar ya, 4,5 miliar dolar. Apalagi ada kabar baik lain ya. Jadi ini kita lihat ya, Grayscale mereka telah menerima file S1 untuk Dogecoin ke ETF. Wah, ini kabar gembira banget ya. Selain dari Bitcoin, Ethereum ETF, Spot juga udah menyentuh ke meme coin si Dogecoin. Ini bakal menyusul sepertinya buat meme coin lain selain Doge. Kita nantikan untuk PP ETF-nya. Nah, kita lihat nih ya gebrakan selanjutnya nih. Ini bahkan baru saja pengumumannya dibuka beberapa jam yang lalu ya. Dan kita lihat komunitas di Reddit ya, di buat PP itu udah melebihi saat ini udah 51.000 holder atau member atau anggota secara langsung.
Nah, kita lihat ada beberapa tweet terbaru dari beberapa exchange, salah satunya dari Kraken. Wah, ini Kraken itu aja nih gambar meme-nya dari PP. Ini ada beberapa hal menarik ya. Salah satunya adalah beberapa exchange udah mulai kembali nge-tweet tentang karakter dari meme PP. Salah satunya dari Kraken. Dan di lainnya juga ada beberapa gambaran lain, nanti kita ulas secara langsung. Dan ini ada holder terbaru yang meningkat drastis pada tanggal 14 Agustus atau 2 hari yang lalu ya. Holder PP itu meningkat hingga 721 holder baru. Bahkan kemarin itu ada 615 holder baru yang melakukan pembelian terhadap PP. Artinya setiap hari holder PP cenderung lebih meningkat. Bahkan menurut laporan dari Etherscan, holder PP saat ini udah meningkat drastis ya. Bayangkan di 2 hari video di 2 hari yang lalu video saya tentang PP itu baru 473.000 ya, 473.000 ya di 2 hari yang lalu. Dan kita lihat saat ini udah 477.000, berarti udah kurang lebih 4.000 holder baru yang melakukan entry terhadap PP. Ini benar-benar dinantikan banget ya gebrakan buat PP selanjutnya, karena kita lihat di antara beberapa meme coin lain yang hype di tahun 2025 seperti Pengu dan banyak lainnya, ini PP belum kelihatan sama sekali untuk gebrakan tahun 2025. Makanya ini komunitas menantikan hal yang baru gitu ya terhadap gebrakan dari PP ini. Dan tidak hanya itu juga, ada hal menarik lainnya selain dari Kraken, ada Poloniex Exchange pun yang nge-tweet gambar, kalau bisa lihat karakter meme dari PP dengan warna hijau menandakan bullish dengan membunuh dengan atau melakukan penangkalan terhadap Bearish ya, ini gambar beruang ya. Nah, kemudian juga ada Rainbow juga ya, kita lihat juga Rainbow Exchange ini ya, bukan yang lain tapi ini Rainbow Exchange. Dia nge-tweet gambar terhadap beberapa meme coin seperti PP, ada Mocoin dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga tidak hanya itu, selain holder mereka meningkat drastis dan Huobi Global, yes, mereka juga secara resmi nge-tweet gambar beberapa meme coin dan salah satunya ada PP di dalamnya. Ini kalian bisa lihat ada beberapa karakter kalau kita lihat di sini ya, secara besar ya. Ini ada Sonic, ya ini BTC 1000 apa namanya, Sonic pokoknya ini ya. Tapi bukan nama Sonic di tokennya tuh kalau nggak salah Bitcoin apa gitu ya. Nah, ini kita juga ada lihat di sini ada Mocoin, ada Mudeng, ada Uni ya, kuda poni di sini ada gambar paus orca. Kemudian juga di sini ada PP. Ada PP yang udah duluan di atas nih ya, lagi di atas awan. Yang lainnya masih di bawah atau mungkin masih di dasar. Tapi PP dan burung ini gambar apa namanya? Koin apa ini ya? Saya lupa ya. Ini berada di atas. Apakah menandakan hal pemompaan itu bakal terjadi buat PP? Tidak, ini juga. Ini kalian bisa lihat di Huobi Global pun dia membuat karakter tato di tangannya. Ini kita ada Mocoin, ada Floki, ada Dog Whip Head, ada juga Dogecoin, dan ada PP yang paling besar atau berada paling di atas menuju tanda apakah ini. Dan itu juga dari MetaMask ya. MetaMask pun ini menjadi pusat perhatian karena PP adalah salah satu altcoin ataupun meme coin yang paling banyak di swap dalam 1 minggu terakhir di wallet Web3 MetaMask ya. Jadi kalau misalnya lihat ada Chainlink, ada ENA atau Eternal, kemudian juga ada REC, kemudian juga ada Sphinx ya, yang mana menjadi salah satu altcoin atau meme coin yang paling banyak di swap dan salah satunya adalah si PP berada di dalam hal tersebut. Makanya ini benar-benar kita nantikan banget sih ya buat di kuartal keempat dari pemompaan dari PP, nggak muluk-muluk lah ya. Mencapai puncak tertinggi lagi atau di angka 0,5 rupiah atau 0,7 rupiah. Waduh, kayaknya udah menyala banget nih buat PP ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena Bitcoin kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.